Okay, tonight we're going to be talking about no more condemnation. Malam hari ini temanya adalah tidak ada lagi penghakiman. Many of us, we like to proclaim, I'm no longer condemned, I'm saved by the blood of Christ. Banyak sekali orang suka berkata seperti demikian. Tidak ada lagi penghakiman bagi aku karena aku telah diselamatkan oleh Kristus. So what does it really mean to no longer be condemned? Apa sih maksudnya beneran tidak ada lagi penghakiman? Today we shall explore the verses in 2 Peter chapter 1, reading from verses 3 to 11. Malam hari ini ayo kita telusuri 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. And according to this portion of scripture, God will teach us how to grow in faith and in obedience. Dan sesuai dengan bagian firman ini, Tuhan sendiri yang akan mengajarkan setiap kita lewat firman-Nya bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman dan ketaatan. And if we truly obey and follow and practice what we learned this evening, truly we will no longer be condemned. Dan jikalau saudara benar-benar belajar apa yang saudara pelajari malam hari ini dan saudara benar-benar menerapkannya di dalam kehidupan saudara, disitulah saudara benar-benar hidup tanpa di dalam penghakiman. Okay, let us begin with 2 Peter chapter 1, reading from verse 3 to verse 4. Ayo. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dengan kuasa ilahinya Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita telah menerima semua ini dengan mengenal Dia. Dia yang memanggil kita kepada dirinya sendiri melalui kemuliaan dan keajaibannya yang luar biasa. Dan karena kemuliaan dan keajaibannya, Dia telah memberi kita janji-janji yang besar dan berharga. Inilah janji-janji yang memungkinkan kamu untuk terbagi dalam sifat ilahinya dan menghindari kesesatan dunia yang disebabkan oleh keinginan manusia. Now, as we read this portion of scripture, we know this is an open declaration to all the children of God, that God is saying to us, it is possible for us to live a holy life. Nah, ini adalah pernyataan terbuka untuk semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang sedang berkata kepada kita, sangatlah memungkinkan untuk engkau dan aku untuk hidup kudus. And we are all required to do so according to His written law in Old Testament and in New Testament. Dan kita cuma bisa melakukannya sesuai dengan hukum yang tertulis, baik itu dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. If you read this portion of scripture clearly, you will know that if we still continue to sin, it means we do not know God or believe in Jesus. Jikalau kita benar-benar paham akan firman ini, kita akan mengerti jika kita masih terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak mau berubah, sama saja berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan atau belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. We must be holy because our God is holy. Firman Tuhan berkata, kita hendaklah hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. And if we practice holiness, we know from this point forward, as long as we obey in His word, there shall be no more condemnation. Dan jikalau kita itu perjuangkan untuk hidup kudus, di titik itulah tidak ada lagi penghakiman. I know many people will say, it is not easy to be holy. Saya tahu banyak sekali orang akan berkata, nggak gampang ya hidup kudus ya, mana mungkin. And a lot of people say it is impossible to be holy. Sangat tidak mungkin, mana mungkin manusia bisa hidup kudus. No one can be holy. Only Jesus is Tidak mungkin holy. manusia bisa hidup kudus, cuman Tuhan satu-satunya yang bisa hidup kudus kok. So there will be some
false teachers that will teach you there is no need to be holy. Dan bahkan ada pengajar-pengajar palsu yang akan mengajarkan saudara, engkau tidak perlu hidup kudus. How do we know these are false teachers? Nah, caranya gimana kita bisa mengenal yang mana yang palsu, yang mana yang asli? Because they say there is no need to be holy because we can never be holy. Yang palsu akan mengajarkan kepada kamu enggak perlu hidup kudus sebab tidak mungkin manusia bisa hidup kudus. But God says we must be holy because He is holy. Sedangkan firman Tuhan jelas-jelas berkata engkau harus hidup kudus sebab Dia adalah Tuhan yang kudus. So which part about we must be holy you don't understand? Jadi emangnya perkataan yang begitu sederhana, engkau harus hidup kudus, masihkah kita tidak mengerti? And for those who say it is too difficult, I just want to encourage you with this portion of scripture. Dan khusus untuk orang-orang yang masih berpikir hidup kudus itu tidak mungkin, sangatlah sulit. Saya mau menguatkan saudara dengan ayat berikutnya. God already said to us very clearly, by His divine power, He has enabled us to share in His divine nature and escape the world's corruption. Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita, Dia sendiri yang akan memampukan kita agar kita bisa kabur dari dunia ini yang penuh dengan kesesatan. So by the power of His Holy Spirit, we can be holy because He is holy. Jadi satu-satunya cara adalah dengan kuasa Roh Kudus. Kita sanggup hidup kudus dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. That is how we share in His divine nature. Disitulah kita juga berbagi di dalam keilahiannya. And it is a command that we must escape the corruption of this world. Dan juga kita diterapkan, kita harus bisa berpaling, berlari, kabur dari dunia ini yang sesat. Because the children of God will never partake or participate in all the corruption in this world. Sebab anak-anak Tuhan yang sejati akan menolak untuk ikut serta terhadap kesesatan dunia ini. Let us now move forward to Titus chapter 2. Reading from verse 11 to verse 12. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. For the grace of God, His unmerited favor and blessing has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritually whole lives in this present world. Karena kasih karunia Tuhan, kemurahan dan berkat-Nya yang tidak ternilai telah datang untuk pembebasan dari dosa dan keselamatan abadi bagi seluruh umat manusia. Kasih karunia itu telah melatih kita untuk menolak dan melepaskan semua kefasikan dan keinginan duniawi, yaitu hawa nafsu, agar kita bisa hidup bijaksana, bersahaja, mengendalikan diri, lurus, saleh, utuh secara rohani semasa kita masih hidup di dunia yang sekarang ini. So as you can already see, the grace of God has been given to all of us so that we might be trained to live a godly life through the consistent pursuit of biblical holiness. Jadi saudara, dari firman ini engkau jelas-jelas tahu kasih karunia Tuhan sudah loh diberikan kepada kita. Untuk apa sih? Agar kita dapat dilatih untuk menjalani kehidupan yang saleh dengan ketekunan yang konsisten akan hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. So we know we cannot continue to live as we please. Jadi kehidupan kita tidak lagi sesuka-suka kita. We are instructed very clearly to turn from godless living and sinful pleasures. Sebaliknya kita diperintahkan untuk berbalik dari kehidupan yang sepertinya tidak bertuhan dengan kesenangan yang berdosa. And salvation is a gift from God that is given to those
who are willing to reject all that is evil in the sight of God. Nah, dengar baik-baik saudara, keselamatan adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan itu cuman diberikan kepada mereka yang benar-benar mau menolak semua yang jahat di mata Tuhan. Meaning to say, after we've received salvation, we must learn to reject all ungodliness. Artinya pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita harus ada kemauan menyangkal keinginan hawa nafsu. If I say Jesus is my Savior and my Lord, then I should deny all my carnal desires and begin to obey all the commandments of God. Jikalau aku mengaku Tuhan adalah penyelamatku dan Tuhanku, dengan bibir yang sama aku harus mematuhi perintah-perintahnya. Because Jesus said, by His grace, we are supposed to live according to Scripture. And we should live in this evil world with wisdom, righteousness, self-control, and devotion to God in spiritual maturity. Sebab firman Tuhan berkata, sesuai dengan yang sudah diberikan kepadamu, yaitu kasih karuniaku untuk mendidikmu agar engkau sanggup hidup di dunia yang jahat ini dengan bijaksana dan benar. That is why for all of us who call ourselves the children of God, when we listen to the truth, we must know that we have to be governed by His truth and His Holy Spirit. Oleh karena itu, jikalau kita adalah anak Tuhan yang sejati, sewaktu kita mendengar firman itu, kita akan mempunyai satu sikap yang mau dibentuk oleh firman itu sendiri. Now in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7 it says, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. So how do we make every effort to respond to God's promises? Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita usahakan untuk memenuhi janji Tuhan? You see, my friends, this is not a concept. Lihat saudara, ini bukan sekedar suatu konsep doang. So let us learn according to the context of Scripture what is making every effort to respond to God's promises. Ayo kita sama-sama belajar sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa berjuang dan berusaha untuk memenuhi janji Tuhan. Let's take a look at James chapter 2 verse 20 to 24. Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 24. Are you willing to be shown proof, you foolish, unproductive, spiritually deficient fellow, that faith apart from good works is inactive and ineffective and worthless? Was not our forefather Abraham shown to be justified, made acceptable to God by his works when he brought to the altar as an offering his own son Isaac? You see that his faith was cooperating with his works, and his faith was completed and reached its supreme expression when he implemented it by good works. And so the scripture was fulfilled that says, Abraham believed in, adhered to, trusted in, and relied on God, and this was accounted to him as righteousness, as conformity to God's will in thought and deed, and he was called God's friend. You see that a man is justified, pronounced righteous before God through what he does, and not alone through faith
through works of obedience as well as by what he believes. Apakah engkau bersedia untuk dibuktikan, hai orang bodoh, yang tidak produktif, yang kekurangan rohani, bahwa imanmu jika tidak disertai oleh perbuatan baik, tidak aktif dan tidak efektif dan tidak berharga. Bukankah nenek moyang kita Abraham dibenarkan berkenan kepada Tuhan oleh perbuatan-perbuatannya ketika ia membawa ke mezbah sebagai persembahan putranya sendiri Ishak? Engkau lihat bahwa imannya bekerja sama dengan perbuatannya, dan imannya mencapai tingkat tertinggi dan efek tersempurna ketika ia menerapkannya dengan perbuatan baik. Dan sehingga kitab suci digenapi yang mengatakan Abraham percaya, yaitu taat, bersandar dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu sendiri diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, sebagai penyuasaan diri terhadap kehendak Tuhan baik dalam pikiran ataupun perbuatan, dan dia disebut sahabat Tuhan. Saudara melihat bahwa seseorang dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan Tuhan melalui apa yang dia lakukan, dan tidak cuman sekedar melalui iman, tetapi melalui perbuatan ketaatan dan juga oleh apa yang dia percayai. So you see, my friends, when people say you must have faith, what does it mean? Jadi saudara, kalau ada yang berkata seperti ini kepadamu, engkau harus punya iman ya. When people say just believe, Jikalau orang berkata kepadamu, pokoknya percaya saja, there's nothing else you need to do, just believe. tidak perlu lakukan yang lain lagi, cuman percaya doang. We know that all this sounds very surreal, Kedengarannya wah, gampang banget. but people still don't know what to do. Tetapi setelah itu orang-orang masih bingung. So what do we do here in a practical application? Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak bingung? Jesus is saying very clearly to us, our faith without the works of obedience in our thoughts and actions to conform to the commands, precepts, and the teaching of His word is inactive and it is worthless. Tuhan sendiri berkata kepada kita, iman kita jikalau tidak disertai oleh perbuatan ketaatan, iman itu tidak berfungsi, tidak bernilai, dan tidak berkuasa. So according to scripture, we can see it is so foolish and so ridiculous for anyone to say, we are not saved by works. Jadi adalah satu kebodohan jikalau kita berpikir kita itu cuman diselamatkan dengan iman tanpa harus melakukan hal-hal yang lain lagi, artinya berhenti di situ. So now you can see how ridiculous it is when people say, just believe, you don't have to do anything, you are saved by grace. Jadi adalah suatu kebodohan sewaktu engkau mendengar orang berkata, cukup engkau percaya saja, sudah cukup. So my friends, today let us put an end to all this confusion and false teaching. Jadi saudara, hari ini ayolah mari kita sama-sama akhiri kebingungan dan kesesatan ini untuk selama-lamanya. We are not saved by works of charity or ministry. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan pelayanan ataupun bakti sosial. We are not saved by our own good works of righteousness. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kebenaran diri kita sendiri. But we are saved by the works of obedience. Tetapi kita diselamatkan oleh perbuatan ketaatan akan Tuhan. Because to have faith without obedience, it means you don't believe. Sebab jikalau engkau cuma sekedar mempunyai iman, tetapi iman itu tidak ditambahi perbuatan yang baik, yang benar, iman itu adalah kosong dan mati. I know many of us
we go through life and we make mistakes. Saya tahu setiap kita melewati kehidupan ini, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan. There'll be many of us who will fall into sin, including myself. Dan juga sewaktu kita melewati kehidupan ini, kita bisa aja ya terjatuh dalam dosa, termasuk diriku sendiri. But I just want to encourage all of you, my brothers and Tetapi sisters. saya cuma mau menguatkan setiap engkau saudara dan saudariku. Please do not feel condemned or discouraged whenever you fall into sin. Jangan langsung merasa dihakimi atau dihukum sewaktu engkau gagal. Because none of us are perfect. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. I'm not saying that it's okay to sin. Saya nggak berkata, saya nggak mendorong saudara nggak apa-apa kalau saudara berbuat kesalahan atau dosa. Because we know the wages of our sin is death. Sebab setiap kita tahu upah dari dosa kita adalah maut. But as long as you have a genuine desire to repent, Tetapi maksud saya begini loh, kalau jatuh pun asal kita benar, hati kita murni, mau bangkit lagi, mau bertobat lagi, and in our hearts we really regret all our past errors, dan di dalam hati kita, kita benar-benar menyesali semua kesalahan kita yang dulu. and because we regret our past errors, we persevere not to commit the same sins over and over and over again. Dan jikalau kita itu menyesal atas perbuatan kita yang dulu, artinya kita akan memastikan kita tidak lagi mengulangi dan mengulangi hal yang sama yang kita nyesalin. I assure you, my friends, when you genuinely repent, God will forgive you. Saudara-saudariku, jikalau engkau dengan tulus dan murni mau bertobat, pasti Tuhan akan mengampunimu. And we know according to Colossians 2:11, Jesus himself will help us to renounce and to reject all our sinful Dan practices. Tuhan sendiri sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 11, Dia yang akan menolong kita untuk agar kita bisa menolak kebiasaan buruk dosa kita. So today, my friends, let your faith be accompanied by obedience. Jadi ayolah saudara, mulai hari ini biarlah setiap kita yang beriman, iman kita ditambahkan dengan perbuatan ketaatan. Because when that happens, you will see that your faith will reach its supreme expression. Sebab pada saat engkau menambahkan imanmu dengan perbuatan ketaatan, di situ engkau akan melihat imanmu akan mencapai tingkat tertinggi dan efek tersempurna. And you will begin to conform according to God's word, His precepts and His laws. Dan sewaktu itu engkau akan dengan lebih mudah mau kehidupanmu dibentuk dan diarahkan oleh firman Tuhan. It is by the works of obedience that we are made righteous in Christ. Adalah dengan perbuatan ketaatan kita dianggap benar di hadapan Tuhan. So earlier we mentioned about moral excellence and self-control as well. Tadi kita juga udah bahas sedikit ya tentang hidup benar, hidup bermoral, dan ada penguasaan diri. And in Colossians chapter 3 verse 5 it says, "So kill, deaden, deprive of power the evil desire lurking in your members, those animal impulses and all that is earthly in you that is employed in sin. Sexual vice, impurity, sensual appetites, unholy desires, and all greed and covetousness, for that is idolatry, the deifying of self and other created things instead of God." Kolose pasal 3 ayat 5 ini ada sedikit berbeda ya dengan terjemahan Alkitab. Jadi bisa tolong di capture bagi yang baca Alkitab ya. Jadi bunuh, matikan, hilangkan kekuasaan keinginan jahat yang bersembunyi di dalam tubuhmu. Seperti ada suatu dorongan hewani dan semua hawa nafsu duniawi yang ada dalam dirimu yang dipakai untuk dosa, kejahatan seksual, kenajisan, keinginan yang tidak kudus, dan semua keserakahan dan ketamakan. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Artinya engkau sedang mendewakan diri sendiri atau mendewakan benda lain sebagai Tuhan.
So again we can see we are commanded by his commands and his laws. Jadi saudara bisa melihat kita diperintahkan oleh aturannya. We must deaden our flesh. Kita harus matikan kedagingan kita. The works that is needed here to comply and to adhere accordingly in practical application is that we must put to death our sinful nature. Perbuatan yang diperlukan di sini adalah untuk mematuhi dan melakukannya. Kita harus mematikan sifat dosa kita. All the earthly and the sinful nature, the carnal things that is lurking within us. Semua hal-hal duniawi yang tersembunyi di dalam diri kita yang orang lain tidak tahu. We must reject and also to renounce all sexual immorality, impurity, lust and all our evil desires. Tolaklah dan tinggalkan semua percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan keinginan jahat. And we know the law also tell us, do not be greedy and be covetous. For a greedy person is an idolater, worshipping and having a strong desire for the things of this world. Aturan Tuhan juga menyarankan, berkata kepada kita, jangan engkau serakah atau tamak, karena orang yang serakah sama dengan penyembah berhala. Artinya mereka menyembah dan memiliki keinginan yang kuat untuk hal-hal dunia ini. So in actual fact, all the children of God that obey his word will have no trouble to reject sin. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan yang sejati, yang punya hati yang tulus, mau taat akan Tuhan, tidak akan lagi merasa sangat berat untuk mengikuti aturan Tuhan. And all those who are the genuine children of God will not continue to indulge in sinful practices. Dan anak-anak Tuhan yang sejati akan memilih, nggak mau, aku sendiri yang nggak mau terus-menerus melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. So now you understand why Jesus specifically say, those who continue to sin, they belong to the devil. They are the child of the devil. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak peduli sudah terima Tuhan Yesus, tetapi terus-menerus melakukan dosa, mereka bukan anak Tuhan, melainkan mereka anaknya iblis. So in short, my friends, let us all stop sinning. Ya, singkat saudara, ayo semua kita berhentikan semua hal-hal yang tidak benar dan dosa. We can stop sinning. Kita sanggup. Those that say they cannot, it's not that you cannot, it's that you don't want to. Orang-orang yang berkata tidak, aku tidak sanggup, sebetulnya bukan mereka tidak sanggup, tetapi karena mereka tidak mau, belum mau. The Bible also mentioned about brotherly affection and love for believers. Firman Tuhan juga mengajarkan kita harus ada kasih persaudaraan, terutama kasih bagi orang percaya. Galatians 6:9-10 says, let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. So then, while we as individual believers have the opportunity, let us do good to all people, not only being helpful but also doing that which promotes their spiritual well-being, and especially be a blessing to those of the household of faith, meaning born again believers. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita menjadi lelah atau putus asa dalam berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jadi selagi kita masih memiliki kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak hanya sekedar menolong, tetapi juga melakukan apa yang bisa meningkatkan kedewasaan rohani mereka. Terutama menjadi berkat bagi keluarga iman, yaitu orang yang percaya dan yang dilahirkan kembali. Now let us move on to 2 Peter chapter 1
verse 8 to verse 9. Ayo sama-sama kita lanjut lagi 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 9. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Nah, ini juga sangat berbeda ya dengan yang Alkitab ya. Semakin engkau bertumbuh seperti ini, semakin engkau akan produktif dan berguna atas pengenalanmu terhadap Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang gagal tumbuh dengan cara ini memiliki penglihatan yang pendek atau buta, lupa bahwa mereka telah dibersihkan dari dosa-dosa lama mereka. So Jesus' instruction is very clear. If we do not deaden our flesh and persevere to sow to the Spirit and to become genuinely born again, we will never enter into eternal life. Jadi instruksi Yesus sebetulnya sangat jelas. Jika kita tidak mematikan daging kita dan bertekun untuk menabur di dalam roh dan benar-benar lahir baru, kita tidak akan pernah masuk ke dalam hidup yang kekal. In Galatians 6:7-8 it says, "Do not be deceived. God is not mocked. He will not allow himself to be ridiculed, nor treated with contempt, nor allow his precepts to be scornfully set aside. For whatever a man sows, this and this only is what he will reap. For the one who sows to his flesh his sinful capacity, his worldliness, his disgraceful impulses, will reap from the flesh ruin and destruction. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau tertipu. Tuhan tidak bisa diejek. Dia tidak akan membiarkan dirinya diejek atau diperlakukan dengan hina atau membiarkan ajarannya disesatkan. Karena apa yang ditabur orang, hanya ini dan ini yang akan dituainya. Karena orang yang menabur ke dalam dagingnya, kapasitasnya yang berdosa, keduniawiannya, dorongan hatinya yang memalukan, akan menuai kehancuran dari dagingnya. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. So my friends, as you can see, the Bible is very straightforward. Jadi saudara bisa melihat sendiri ya, sebetulnya Alkitab sangat jelas. It's actually very easy to understand. Sebetulnya sangat gampang juga dimengerti. There's no need for any one of us to try to interpret what God is saying. Sebetulnya kita bahkan tidak perlu mentafsirkan. So just read the Bible and know for a fact that it is very straightforward. Cukup baca dan percaya dan ambil semua kata-katanya dengan mutlak. For any one of us who continue to sin, who continue to sow into our flesh, di sini dikatakan bagi orang-orang yang terus-menerus menabur ke dalam dagingnya, that means you continue to sin and not repent. artinya terus-menerus berbuat hal-hal yang penuh dengan kedagingan dan menolak untuk bertobat. And Jesus said, if you sow into your flesh, from your flesh you will reap destruction. Yesus berkata, engkau terus nabur ke dagingmu, di dalam dagingmu lah engkau akan menuai kehancuran. Again, now you know why it's so important for us to meditate. The wages of sin is death. Nah, makanya sudah saya ajarkan sangat penting untuk kita terus merenungkan kepada diri kita sendiri. Upah dari dosa adalah maut. And if you already know that the wages of sin is death, then why do you continue to sin,
to be greedy for money, to lie, to cheat, to steal. Jadi kalau kita udah tahu jelas-jelas upah dari dosa adalah maut, kenapa sih kok kita terus melakukan hal-hal yang dosa, yaitu menipu, mencuri, serakah, dan yang lain sebagainya? Only when we repent, when we begin to sow into the Spirit, meaning to walk according to His word and His commands, then we will reap eternal life. Cuman pada saat kita berbalik, tidak lagi menabur di dalam daging, tetapi menabur di dalam roh, disitulah kita akan menuai hidup yang kekal. So through this very simple portion of scripture, Jadi dari firman 1 ini yang begitu sederhana, God is showing us, please do not condemn yourself. Tuhan sedang berkata kepada diri kita, jangan lagi menghakimi dirimu sendiri. When you continue to sow in the Spirit, you are no longer condemned. Sewaktu engkau terus-menerus berjuang menabur di dalam rohmu, engkau tidak lagi dihakimi. When you sow into your flesh, into your sinful practices, you will surely reap destruction. Tapi sebaliknya, jikalau engkau menabur di dalam kedagingan, disitulah engkau akan menuai kehancuran. Now as we proceed to 2 Peter chapter 1 from verse 10 to verse 11. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you are really among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, bekerja keraslah untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar termasuk di antara orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Lakukan hal-hal ini. Janji Tuhan, engkau tidak akan pernah jatuh. Kemudian Tuhan akan memberi kepadamu pintu masuk yang megah ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. God is saying very clearly to all His children, Tuhan berkata sangat jelas kepada semua anaknya, you must all work hard to prove that you are really among those that God has called and chosen. itu bagianmu loh. Engkau harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa engkau adalah benar-benar termasuk di antara orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Itu bagianmu. Again we see scripture keeps repeating itself. Lihat saudara, firman Tuhan diulangin lagi terus menerus. Yes, my friends, it is not me that is repeating. It is scripture throughout the entire book of the Bible that is repeating and repeating itself. Bukan aku loh yang ngulang terus, tapi yang engkau lihat sendiri, aku cuma sekedar membaca firman Tuhan kepadamu dan firman Tuhan sendiri yang ngulang terus. You cannot just believe. Engkau tidak bisa sekedar begitu naif percaya doang, titik. You must really work hard to prove Tetapi that di you are called and sini chosen. dikatakan engkau harus bekerja keras agar imanmu terbukti tidak mati. You see, now we are reading from 2 Peter chapter 1, right? Lihat saudara, sekarang kita bacanya di 2 Petrus pasal 1 kan? Let me prove to you again that scripture is repeating in Philippians chapter 2 verse 12. Ayo saya buktikan kepadamu hal yang sama diulangin lagi di Filipi pasal 2 ayat 12. So then, my dear ones, just as you have always obeyed my instruction with enthusiasm, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation, that is, to cultivate it, bring it to full effect. Actively pursue spiritual maturity with awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, yang baca Alkitab tolong di capture ya. Ini juga perbedaannya cukup banyak. Sama seperti kamu selalu mematuhi instruksiku dengan antusias, tidak hanya di hadapanku, tetapi sekarang lebih banyak lagi dalam ketidakhadiranku. Teruslah mengerjakan keselamatanmu, yaitu mengolahnya dan membawanya ke efek penuh secara aktif mengejar kedewasaan rohani dengan rasa takut dan gentar yang dituntun oleh karena kekagumanmu kepada Tuhan, dengan serius berhati-hati mengevaluasi dirimu sendiri dengan kritis agar kelakuanmu tidak menyinggung Tuhan atau mempermalukan nama Kristus. So as you can see, 2 Peter chapter 1 verse 10, it is a New Testament law. Lihat saudara, tadi 2 Petrus pasal 1 ayat 10 ya, itu perjanjian baru ya. Even as we all know that our righteousness is nothing but filthy rags in the sight of God. Saudara, seperti yang kita tahu, kebenaran yang kita peroleh sendiri ibaratnya kain kotor, tidak ada gunanya. Jesus still insists by this law that we must work hard to prove that we are indeed among the ones who are chosen and called by God. Tetapi tetap saja kita disuruh oleh Yesus untuk bekerja keras, untuk dibuktikan bahwa kita memang adalah orang-orang yang dipilih dan yang dipanggil oleh Tuhan. So yes, we are saved by grace. Iya tuh saudara, kita diselamatkan oleh karunia. We have received His salvation. Kita sudah terima keselamatannya. But also, you can see Jesus insists by His word, we must work hard to prove that we are indeed among the ones that are chosen and called by God. Iya, memang keselamatan itu diberikan oleh Yesus kepadamu secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya, tetapi Dia juga menuntut kita yang menerima kasih karunia dan keselamatan itu untuk bekerja keras. So those that are truly His children, we must endeavor to be sure that the assurance of our salvation is secured with behavior that reflects the character of Christ, that will in turn confirm our relationship with God. Jadi mereka yang benar-benar anak Tuhan harus berusaha untuk memastikan bahwa jaminan keselamatanmu terjamin oleh perilakumu yang mencerminkan karakter Kristus. Sebab ini adalah suatu bukti engkau benar-benar adalah anak Tuhan. So now you know it is not just belief, Jadi bukan cuma sekedar bibir doang percaya, but in all that we do, we must work hard. tetapi apapun yang engkau lakukan sebagai anak Tuhan, di sini engkau diperintahkan engkau harus bekerja keras. We must work out our salvation. Engkau harus memperkerjakan keselamatanmu. And how do we do that? Caranya bagaimana? We must work out our salvation with obedience. Kita harus mengerjakan, mengolah Obedience to what? keselamatan ini dengan ketaatan. Obedience to deaden our flesh. Ketaatan itu semacam apa? Apa sih itu ketaatan? Ketaatan adalah kita selalu senantiasa mau mematikan kedagingan kita, So that we can stop indulging in sin. agar kita bisa berhenti terus memenuhi syarat hawa nafsu kita. And stop saying I cannot. Dan berhenti terus berkata, nggak bisa, aku nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. The Bible tells you over and over and over Firman Tuhan again. berkata kepadamu, lagi diulang lagi. You can, you Engkau can. sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup. So it's not that you cannot. Jadi bukan engkau tidak sanggup. If you continue to sin, it's because you want to sin. Jikalau engkau terus-menerus terjebak di dalam dosa, bukan hal kamu tidak bisa, tapi kamu belum mau. So stop making excuses. Jadi tolonglah berhenti mencari alasan pembenaran diri. Stop saying it's too difficult. Berhenti mencari alasan berkata,
itu adalah sangat mustahil, tidak memungkinkan. God already said, I have given you the power Tuhan sudah berjanji, Dia sudah berkata, aku sudah memberikan kepadamu kuasa. to share in my divine character. Kuasa agar engkau bisa berbagi dengan kepribadian ilahiku. Why do you want to share in the satanic character of the devil? Engkau sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berbagi di keilahiannya, tetapi kamu tidak mau mengambil bagian. Sebaliknya engkau mau mengambil bagian dengan setan untuk membagi karakter dia. So now if you are truly and really the children of God, Jadi saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh anak Tuhan, it is time for some evidence of that. sudah saatnya biar kelakuanmu terbukti engkau sungguh-sungguh anak Tuhan. Stop using your lips to worship God. Berhentilah memakai bibirmu doang untuk menyembah Tuhan. Let your character reflect Christ. Tetapi biarlah sikap, perilaku, dan karaktermu menyerupai Kristus. If you say you love Jesus, then stop betraying Him. Jikalau engkau mengaku engkau mati-mati cinta kepada Yesus, berhentilah mengkhianati orang atau Tuhan yang engkau cintai. For by doing all these things, meaning when we actively develop these virtues of holiness, Sebab sewaktu engkau secara aktif terus mengembangkan dan mengolah kehidupan yang kudus ini, we will never stumble in our spiritual growth. engkau tidak akan pernah jatuh, engkau tidak akan pernah tersandung, engkau tidak akan pernah berhenti dewasa secara rohani terus-menerus. We will be living a life that is constantly pursuing spiritual holiness. Tetapi engkau akan menghidupi suatu kehidupan yang secara konsisten terus bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi di dalam kekudusan. And not only developing our own spiritual maturity, Dan bukan cuma sekedar engkau mengembangkan kedewasaan rohanimu, it is also leading our brothers and sisters away from sin. tetapi dengan bukti perubahan ini engkau akan memiliki urapan untuk sanggup menuntun juga orang-orang lain menuju transformasi dan perubahan. So my friends, remember, this is our responsibility. Ini tanggung jawab kita, saudara, As the children of God, sebagai anak-anak Tuhan. this is the work we must persevere to accomplish. Ini perbuatan, pekerjaan yang harus kita lakukan. Yes, I say again, this is the works that we must do. Saya ulangin sekali lagi, inilah perbuatan. It's really not just belief. Bukan cuma sekedar bibir doang, percaya doang, titik. Read the Bible and understand the context of the Bible. Tolonglah baca Alkitabmu dan tolonglah mengerti apa yang Alkitab katakan sesuai dengan konteksnya. Stop being so foolish Berhentilah menjadi bodoh and continue to deceive yourself so that you can have excuses to sin. dan terus-menerus menipu dirimu sendiri, mencari pembenaran dan alasan terhadap dirimu sendiri sehingga engkau bisa hidup sesuka-sukamu. Let us be very clear in one thing, my friends. Satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan. Obedience to His written law and all His commands and precepts Ketaatan atas semua aturan, hukum, dan firman Tuhan it is not negotiable. bukanlah sesuatu yang bisa kita nego-nego. If you don't do it, you will surely die. Jikalau engkau tidak melakukannya, maka kebinasaan dan kehancuran akan menantikan. On Judgment Day, don't say no one told you. Di hari penghakiman nanti, jangan berkata, aku kok nggak tahu sih, nggak ada orang yang ngajarin aku. But if you want to enter into eternal life, Tapi jikalau engkau mau masuk ke dalam hidup yang kekal, there's only one thing we all must do. satu hal yang setiap kita harus lakukan. One word, 4 letters. Satu kalimat, Four satu letters. kata, 4 huruf. O-B-E-Y. T-A-A-T. Very simple, right? Sederhana kan? But it will take you a lifetime to complete it. Tapi engkau perlu melakukannya sepanjang hidupmu. People who like to say, just believe, you are already saved, nothing else to do.
Orang yang suka berkata seperti ini, "Sok percaya saja, tidak ada lagi yang perlu engkau lakukan, engkau sudah selamat." They are the people that continue to live in sin. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya ya sesuka-suka mereka. Mau lakukan apa lakukan, berdosa. They declare that they are already saved. S-A-V-E-D. Mereka mendeklarasikan mereka sudah selamat. Titik. I'm under grace. I'm Saya not under di bawah law. kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum. But I want you to consider this, my friends. Tapi aku mau tolong saudara buka mata besar-besar terhadap yang satu ini. Let me just give you a series of examples and I let you decide. Saya kasih saudara beberapa contoh dan saudara sendirilah yang memilih. Just an example. As a Contoh, pastor contoh. or a worship leader in a Contoh church. ya, sebagai contoh ini saya seorang pendeta atau saya adalah pemimpin pujian. If I'm living in adultery or practicing free sex, am I Kalau saved? Aku contoh aku pendeta ataupun pemimpin WL, kalau aku berzina, aku diselamatkan nggak? Selamat nggak? If I'm still addicted to pornography and masturbating, am I saved? Kalau aku pornografi terus dan kecanduan masturbasi, apakah aku selamat? If I say that I'm a child of God and I'm harboring unforgiveness and always quarreling with my spouse, shouting at my spouse, beating my spouse and my children in anger, in fit of rage, am I saved? Jikalau aku sebagai anak Tuhan, tetapi aku selalu marah-marah, aku marah kepada semua orang, aku marah kepada pasanganku, aku marah kepada anak-anakku, dan aku selalu emosian dan tidak pernah mau mengampunin orang lain, kira-kira aku diselamatkan? As a Christian, if I'm still addicted to alcohol and to narcotics, am I Sebagai saved? seorang Kristen, kalau aku masih kecanduan narkoba, apakah aku diselamatkan? Iya. And today, if I'm serving in a church, but I'm still lying, I'm still cheating, and still greedy for money, Dan hari ini jikalau aku pelayanan, tetapi aku masih serakah, aku masih terus bohong, aku masih begitu serakah akan uang, and still coveting for the things of this world, am I saved? dan masih menginginkan hal-hal yang ada di dunia ini kayak begini, aku bisa selamat? If I'm still full of pride, always very easily offended, or fighting with others in violent temper, am I saved? Kalau aku masih begitu penuh dengan kekerasan, selalu berantem sama orang di mana-mana, sangat keras, kayak begini saya masih diselamatkan? And imagine this, my friends. If today I'm an old pastor, maybe 60 plus, of a very big church, Bayangkan saudara, kalau hari ini aku contoh pendeta tua, mungkin usiaku 60-an, mungkin aku punya gereja yang sangat besar. and I'm still enjoying sex with young men, Tetapi aku ini cowok, tetapi aku menikmati seks dengan cowok lain yang lebih muda. imagine I'm gay. Gay. So even though I can speak in tongues, Aku bisa berbahasa roh. I have prophetic gifts, Aku sangat diurapin, bisa bernubuat. right? Every Sunday I kuralaba. Tiap minggu aku begini, sandar baru, sandar lama. Can I proclaim I'm saved by grace through faith? Bisa nggak saya meyakinkan diriku, aku sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan? My friends, we all know the answer is no. Saudara, setiap kita tahu jawabannya adalah tidak. Because Jesus declares those who continue to practice or participate in homosexuality and all those of the sins that are described earlier, they will never enter into eternal Sebab life. Yesus sendiri yang sudah berfirman, orang-orang yang mempraktekkan homoseksual dan juga dosa-dosa yang tadi sudah tercantum tidak akan mendapatkan kerajaan kekal. Now in Matthew 5:48 it says, "You therefore must be perfect, growing into complete maturity,
of godliness in mind and character, having reached the proper height of virtue and integrity, as your heavenly Father is perfect. Matius pasal 5 ayat 48. Oleh karena itu, engkau harus sempurna. Apa sih sempurna? Bertumbuh ke dalam kedewasaan, penuh kesalehan dalam pikiran dan karakter ilahi, sehingga engkau menjadi orang yang memiliki integritas dan kebajikan, seperti Bapa surgawimu yang sempurna. Yes, my friends, we already know we all can never be perfect. Iya saudara, setiap kita tahu walaupun kita tidak bisa sempurna. And Jesus also knows that none of us can be perfect. Dan Yesus sendiri juga tahu kita tidak bisa sempurna. But if you read this portion of scripture carefully, Tapi jikalau engkau baca sekali lagi bagian dari firman ini dengan hati-hati, you will realize, nevertheless, we are obligated under the requirements of His laws to work out our salvation towards perfection. biarpun engkau tidak sanggup, biarpun engkau tidak bisa, engkau masih tetap harus berjuang untuk hidup kudus. It is written, Sudah tercatat, we cannot continue to indulge in adultery and sexual immorality. kita tidak bisa terus-menerus melakukan perzinahan, percabulan, We cannot be addicted to porn, gambling, smoking, alcohol, or narcotic abuse. kecanduan pornografi, perjudian, merokok, menyalahgunakan alkohol, We cannot be practicing homosexuality. mempraktekkan homoseksual, We cannot be harboring unforgiveness or having bad temper. tidak mau mengampuni, selalu temperamennya tinggi buruk, We cannot be quarreling and fighting. selalu mau cari orang berantem, cari orang bertengkar, We cannot be greedy for money and lying all the time. selalu berbohong, serakahkan uang dan nipu terus. There must be a genuine repentance. Harus ada pertobatan yang tulus, yang beneran nih. So that we can say that we have reached the proper height of virtue and integrity instead of living in constant abomination. Maka itu kita sanggup berkata kita ini bisa mengelola sampai kita mencapai kebajikan dan integritas yang benar, bukan lagi hidup seenak-enaknya di dalam kekejian. So my friends, Saudara-saudaraku, you see, as a teacher of the word, lihat sebagai seorang guru Alkitab, if I'm not careful to obey and to comply according to all His precepts and laws, kalau aku sendiri tidak berhati-hati mematuhi ajaran dan hukumnya, I will be judged with a stricter judgment. aku akan dihakimi lebih keras lagi. I cannot be telling you stop lying and then I'm lying. Aku nggak bisa menipu diri sendiri, mengajarkan kamu jangan lagi bohong, aku sendiri bohong terus. I will be judged with a stricter judgment. Aku akan dihakimi lebih keras lagi. Many counterfeit Christians, they will look at scripture and say, I feel condemned. Banyak sekali Kristen palsu, sewaktu mereka membaca firman Tuhan, langsung mereka merasa tertuduh, dihakimi. Why do they say they feel condemned? Kenapa sih? Emang firman Tuhan dilihat langsung merasa dihakimi, tertuduh? Because they already know, they have decided. They do not want to stop indulging in sin. Nah, kenapa seorang Kristen bisa melihat firman Tuhan dan merasa terhakimi? Karena dari dalam diri mereka sudah memilih dengan tegas, mereka tidak mau berubah. They want to continue to indulge in their sinful practices and don't want to feel condemned. Mereka terus-menerus mau hidup sesuka-suka mereka dan berharap Tuhan akan tetap menyelamatkan mereka, tidak menghakimi dan menghukum mereka. I've ever heard this man saying to me, Saya pernah dengar ada orang yang berkata seperti ini kepadaku. what you're teaching is not true. Apa yang engkau ajarkan tidak benar ya. You are teaching false teaching. Engkau mengajarkan yang salah. Because I want
to masturbate and watch porn and not feel guilty about it. Sebab ini hidupku, aku bisa nonton pornografi, aku bisa masturbasi tanpa harus merasa bersalah. So I cannot accept your teaching. Jadi aku nggak bisa terima pengajaran. Your teaching is too harsh. Pengajaranmu terlalu keras. It's too condemning. Pengajaranmu selalu menghakimiku. So you see, my friends, Lihat saudara, those who really love Jesus will obey His orang-orang yang command. sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mereka akan berjuang untuk mau taat. They will look into the scripture, into His perfect Mereka laws. akan melihat firman Tuhan sebagai suatu aturan yang sempurna. They will delight in His laws. Mereka akan sangat senang terhadap firman-Nya. They will say, yes, this is what I Mereka want. akan berkata, iya, ini aku mau ikutin, aku mau berubah. They will say, yes, Lord, I know I may not be perfect. Mereka akan berkata, iya Tuhan, aku tahu mungkin aku belum sempurna, tapi aku akan berjuang. I know I cannot earn my own salvation. Mereka akan berkata, iya aku tahu aku tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan kekuatanku sendiri. But I will make every effort to keep myself from indulging in sin. Tetapi aku akan berjuang sekuat tenagaku dan akan bekerja keras untuk mentaatimu. Yes, my friends, I hope you can see now the difference between a genuine Christian and a counterfeit Christian. Saya berharap dari sini engkau bisa melihat dengan jelas Kristen yang palsu dan Kristen yang sejati. So coming back to the most important question, let me just repeat this verse. Balik lagi ke satu hal yang sangat penting. Saya mau ulangin satu ayat ini lagi. How can we be saved? Gimana dong kita bisa selamat? Matthew 19, 16 to 17. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 17. Someone came to Jesus with this question, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And Jesus said, why ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, continue to keep the commandments. Seseorang datang kepada Yesus dengan pertanyaan ini, Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa bertanya kepada saya tentang apa yang baik? Yesus menjawab, hanya ada satu yang baik. Tetapi untuk menjawab pertanyaanmu, jika Anda ingin menerima kehidupan kekal, teruslah mentaati perintah-perintah. So from this verse alone, we know that God alone is good. Dari ayat ini kita tahu cuman Tuhan satu-satunya yang baik. So we confirm again, it is not by our own good works or good deeds, charity or ministry. Jadi sekali lagi saya ulangin ya, kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita, amal kita, pelayanan kita, bakti sosial kita, bukan. No one can save himself. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Yes, salvation is a free gift. Iya, sebab keselamatan adalah hadiah cuma-cuma. But the only way to enter into eternal life Tetapi itu belum komplit. Satu-satunya yang bisa saudara lakukan untuk masuk ke surga is to trust and believe the precepts of Christ by faith. adalah percaya kepada Tuhan, percaya dan taat kepada ajarannya, It is to obey the commandments and the laws by faith yaitu mematuhi perintahnya dengan iman and to practice His written word of God by faith. dan mempraktekkan firman-Nya yang tertulis dengan iman. And Matthew 24:13 says, but the one who endures to the end will be saved. Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. So we know that we are not saved immediately, SAVED. Jadi saudara ya, kita tidak langsung ya terima Tuhan Yesus langsung masuk surga, enggak. It doesn't mean that when you say a short prayer to receive Jesus into your life, you are SAVED. Bukan berarti begini ya, engkau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu cuma langkah pertama loh. Bukan berarti engkau cuma terima doang, engkau langsung mendapatkan garansi masuk surga. After baptism, you are baptized. You're not born again. Setelah engkau cemplung air dibaptis pun, engkau cuma sekedar sudah dibaptis. According to scripture, Jesus already said to us, if you want to consider yourself saved and born again,
then you must be working hard to prove that we are really among those that God has called and chosen. Nah, jadi ya, sekali lagi ya, kita tidak langsung diselamatkan ketika kita mengucapkan doa singkat untuk menerima Kristus. Kita tidak secara tiba-tiba ya dilahirkan kembali setelah langsung baptis, masuk air, keluar air ya. Tetapi kita semua berusaha, bekerja keras membuktikan kita benar-benar anak Tuhan. Di situ baru kita lahir baru. And Jesus declares by his written word, only those who have stood the test, been found approved, and have been persevered till the end will be saved. Yesus menyatakan melalui firman-Nya yang tertulis, hanya mereka yang telah bertahan dalam ujian dan ditemukan lulus, telah bertahan sampai akhir, mereka akan diselamatkan. And in James 1:12 it says, consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result, and do a thorough work so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Yakobus pasal 1 ayat 2, anggap saja sebagai sukacita saudara-saudaraku setiap kali kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Yakinlah bahwa ujian imanmu melalui pengalaman hidup menghasilkan ketekunan, kedewasaan rohani, dan kedamaian batin. Dan biarlah ketekunan memperoleh hasil yang sempurna dan pekerjaan yang tuntas, sehingga kamu menjadi sempurna dan dewasa dalam imanmu, tidak kekurangan suatu pun. Our faith will be constantly put to the test to produce endurance that will lead us to spiritual maturity. Iman saudara dan saya akan senantiasa diuji agar kita bisa menghasilkan ketekunan yang akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. So when we continue to indulge in sinful practices, Jesus says the wages of our habitual sins is death. Sewaktu kita terus meneruskan perbuatan dosa, Yesus berkata bahwa upah dosa adalah maut. What he means is, he did not condemn us, but we condemn ourselves. Apa yang dia maksudkan, bukan dia loh yang menghakimi kita, tetapi kita sendiri, perilaku kita sendiri yang menghakimi diri kita sendiri. However, when we continue in the pursuit of biblical holiness, we will be completely developed in our faith. Namun ketika kita terus mengejar hidup kudus yang sesuai dengan Alkitab, iman kita akan terus berkembang dan bertumbuh sepenuhnya. When we walk in spiritual holiness, we will lack nothing. Dan firman Tuhan menjanjikan sewaktu kita hidup di dalam kedewasaan rohani, kita tidak akan kekurangan apapun. When we deaden our flesh and sow in the spirit, we know that our salvation is secured and we are no longer condemned. Sewaktu kita mematikan kedagingan kita dan menabur di dalam roh, di situ kita sudah tahu kita tidak lagi dihukum atau dihakimi. So remember, my friends, jadi ingat saudara-saudara, this is the only biblical assurance of our salvation according to his law. Inilah satu-satunya jaminan tentang keselamatan kita yang sesuai dengan aturannya. We are not saved. Kita belum ya langsung sudah selamat dan garanti selamat. But if you want to receive eternal life, tetapi jikalau Anda mau menerima hidup yang kekal, if you want to be saved, jikalau engkau mau pada akhirnya selamat, Jesus says you must keep his commandments and all his Old Testament and New Testament laws. Yesus berkata, terus menuruti semua perintahnya, baik yang di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Not the Pharisaical laws, ya. Ya, saya tidak sedang berkata ini ya hukum Farisi ya. Please stop confusing yourself. Jangan lagi membuat dirimu sendiri bingung. And please jangan agamawi also. Nah, ini
Don't be religious. So we need to have a conviction in our hearts today. Tapi hari ini kita perlu ada suatu, ini mau diinsyafkan lah di dalam hati We kita. need to work out our salvation with fear and trembling. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. This is the minimum requirement. Inilah syarat minimal. There is no other way, Tidak ada lagi cara lain, saudara. and it is not negotiable. Dan ini tidak bisa ditawar. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, when we all obey, sewaktu setiap kita taat, when we all submit to Christ, sewaktu setiap kita nunduk kepada aturan Kristus, there is no more condemnation. tidak ada lagi penghakiman. Shall we pray? Ayo sama-sama kita Father, we berdoa. thank you for your precious words this evening. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah malam hari We ini. thank you, Lord, that your words make us stronger. Firman-Mu lah yang menguatkan setiap kami. It enables us to work out our salvation with fear and trembling. Memampukan setiap kami untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. It teaches us to continue to obey you. Firman-Mu mengajarkan kita agar kita mau taat kepadamu. We thank you, Father, that you will use your Holy Spirit to govern each and every one of us. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus-menerus mengatur kehidupan kita. So that we will no longer indulge in our sinful Agar practices. kita tidak lagi hidup sesuka hati dan menabur di dalam kedagingan kita. So that we will stop making excuses and we will stop being hypocrites. Agar kita tidak lagi selalu mencari alasan pembenaran diri dan menjadi munafik. Because we desire to be called your children. Sebab kerinduan kita adalah menjadi anak-Mu yang sejati. So let the power of your word heal us today. Biar kuasa dari firman-Mu menyembuhkan kita malam hari Let ini. the power of your word grant us victory. Biar kuasa firman-Mu memberi kemenangan terhadap kehidupan We kami. thank you, Father. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin. Amin.